Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teguh Parmanangan Hasibuan dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Angkatan 24. Jadi guys, pernah nggak sih kalian merasa kewalahan dengan tugas-tugas kuliah? Terus rasanya cemas terus nih, susah tidur, bahkan jadi gampang marah dan menarik diri dari teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang self-care dan mindfulness. Terutama bagaimana kedua hal ini bisa membantu kita mengelola stres sebagai mahasiswa. Aku punya satu studi kasus, yaitu seorang mahasiswa tingkat akhir mengalami tekanan akademik yang luar biasa. Ia sering merasa cemas, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Sampai akhirnya seorang temannya menyarankannya untuk melakukan mindfulness. Awalnya ia ragu, tapi setelah mencoba meditasi, mindfulnessnya tiap hari, ia mulai merasakan perubahan. Pikirannya lebih tenang, fokusnya meningkat, dan ia lebih bisa mengatur stresnya. Akhirnya ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik nih. Jadi, bagaimana sebenarnya mindfulness membantu mahasiswa mengatasi masalahnya? Mindfulness membuat kita lebih sadar akan apa yang kita pikirkan dan rasakan, tanpa harus langsung bereaksi secara emosional. Dengan teknik seperti meditasi, fokus pada nafas, dan menyadari momen saat ini, kita bisa mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Tapi nih, tentu saja ada tantangan dalam menerapkan mindfulness. Salah satunya adalah sulitnya membangun kebiasaan baru. Awalnya mungkin terasa aneh ya, atau bahkan membosankan. Selain itu, di tengah jadwal kuliah yang padat, rasanya sulit meluangkan waktu untuk meditasi atau refleksi diri. Namun, dengan latihan yang konsisten, manfaatnya bisa benar-benar terasa. Selain mindfulness, ada juga nih strategi lain, yaitu namanya self-care, yang bisa kita lakukan ya. Misalnya seperti mengatur pola tidur, lalu makan yang dengan cukup, berolahraga dengan ringan-ringan saja, dan tidak ragu untuk meminta bantuan teman jika diperlukan. Terkadang nih ya guys, berbicara dengan teman atau dosen juga bisa membantu kita mengatasi kecemasan akademik. Lalu, universitas itu juga punya peran penting nih dalam mendukung mahasiswanya dalam self-care dan mindfulness. Kampus bisa menyediakan layanan konseling, program pelatihan mindfulness, atau ruang khusus untuk relaksasi. Jika dukungan ini tersedia, mahasiswa bisa lebih mudah mengakses bantuan saat mereka membutuhkannya nih. Sekarang, bayangkan kalau mahasiswa dalam studi kasus tadi tidak mendapatkan dukungan sama sekali dan tidak mencoba untuk mindfulness. Kemungkinan besar ia akan semakin stres, produktivitasnya menurun, dan bahkan bisa mengalami burnout. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stres dan mulai mencari cara untuk mengatasinya. Jadi, kesimpulannya, self-care dan mindfulness bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Dengan menerapkan mindfulness, kita bisa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi tekanan akademik. Jadi, yuk mulai sekarang, luangkan waktu sejenak untuk diri sendiri, tarik nafas dalam-dalam, dan hadapi hari dengan lebih tenang. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Dadah guys.